Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, amin. Perkenalkan, nama kakak Yulstari, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang melangsungkan kegiatan PLP di SD Pondok Cabe Ilir 01. Nah, kakak akan memberikan materi untuk kalian semua. Semoga kalian semua menyimak video ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menentukan bagaimana cara ide pokok atau cara menentukan suatu ide pokok dalam paragraf. Nah, kalian simak ya. Yang pertama, kakak akan menjelaskan apa sih itu ide pokok. Nah, ide pokok yaitu adalah masalah atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok itu yang menjadi pembahasan dalam suatu paragraf yang bisa dijelaskan atau dijabarkan dalam suatu paragraf. Yang kedua yaitu fungsi ide pokok, yaitu untuk memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga membaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana sih cara menentukan ide pokok? Nah, kalian simak ya. Nah, yang pertama yaitu kalian harus membaca seluruh paragraf dengan seksama. Nah, yang kedua, kalian harus cermati kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Karena ide pokok bisa ditemukan di awal kalimat dan bisa ditemukan di akhir kalimat. Siapa tahu ada di awal atau di akhir. Nah, yang ketiga, baca demi kalimat sampai menentukan ide pokok bacaan. Yang keempat yaitu tandai ide pokok setiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam paragraf. Nah, di sini kakak memiliki contoh paragraf. Nah, kalian simak ya. Nah, di sini kakak sudah memiliki contoh sebuah paragraf yang sudah tadi kakak jelaskan bahwa untuk mengetahui sebuah ide pokok dalam paragraf harus membaca dengan seksama dan cermati. Yuk kita baca bareng-bareng adik-adik. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Coba kalian perhatikan di awal kalimat. Nah, bahwa di awal kalimat di sini tertulis ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Coba kita catat bahwa itu poin penting. Dan yang kedua di bawahnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat. Nah, adik-adik, di bawahnya dijelaskan bahwa gerak dapat diartikan berpindah tempat. Nah, di awal yaitu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, yang disebut ide pokok yaitu berada di awal kalimat. Yang kita temukan berada di awal kalimat yaitu ciri dari makhluk hidup. Nah, seperti itu adik-adik cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Semoga kalian memahami ya. Nah, adik-adik, kalian sudah melihat kan bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran hari ini, kakak akan memberi kesimpulan untuk kalian semua. Nah, cara menentukan ide pokok yaitu ada 5, yaitu harus membaca dengan seksama, yang kedua harus mencermati kalimat sampai di awal sampai dengan akhir, dan yang ketiga yaitu baca demi kalimat sampai menentukan ide pokok, dan yang kelima tandai ide pokok setiap paragraf, dan yang kelima tandai info penting dalam paragraf. Nah, seperti itu adik-adik, semoga kalian memahami video dari kakak ya. Nah, sekalian jika kalian kurang memahami, kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian ataupun kalian bisa menanyakan di WhatsApp group dan penugasan dikirim lewat WhatsApp group. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa untuk selalu semangat ya dalam belajar. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.